Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dembis. Di kesempatan video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial cara mendaftar CPNS ya untuk kamu yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Nah, pertama kamu bisa ketikkan di Google CPNS, kemudian kamu bisa masuk ke website resminya sscasn.bkn.go.id. Nah, ini ya guys. Kita klik, kemudian di sini kita bisa melihat daftar yang ada terlebih dulu. Untuk formasinya, misalnya jenjang pendidikannya, kalau kita S1, kita klik S1. Kamu bisa sesuaikan saja, misalnya untuk kamu yang SMK bisa klik yang ini, kemudian kita klik program studinya ya. Misalnya kalau aku jurusan sistem komputer, maka kita ketikkan saja jurusan kita. Kemudian setelah itu di sini kita bisa langsung cari saja tanpa harus memasukkan informasi instansi atau jenis pengadaan. Kita cari saja berdasarkan dua informasi tersebut. Kemudian di sini kita bisa melihatnya misalnya dari jabatan, instansi, unit kerja, formasi, kemudian apakah jalurnya disabilitas atau tidak, perkiraan penghasilan dan juga jumlah kebutuhan formasi. Nah, sebagai contohnya di sini aku ingin mendaftar di Kementerian Agama untuk guru TIK Jawa Tengah ya. Kita cari sesuai unit kerja di mana kita berdomisili. Nah, jadi ini dapat dilihat ya. Jika kita sudah cocok dengan jabatan, instansi, unit kerja, dan data-data yang lainnya, kita bisa lihat terlebih dulu, klik tombol lihat, dan di sini kita bisa mengetahui mengenai jumlah kebutuhan, penghasilan perkiraannya, kemudian kualifikasi pendidikan, dan juga uraian tugas yang nanti kita akan lakukan. Sementara itu di sini kita juga bisa melihat persyaratan administrasinya mengenai apa-apa saja yang perlu kita lengkapi. Misalnya pas foto, KTP, kemudian surat pernyataan, surat lamaran, ijazah, transkrip nilai, sertifikat akreditasi, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa klik daftar sebenarnya, yang nanti akan diarahkan ke halaman login situs BKN.go.id ini. Apabila kamu belum memiliki akunnya, maka bisa klik buat akun yang ada di pojok kanan atas ini. Di sini kita tinggal memasukkan NIK sesuai KTP, kemudian nomor kartu keluarga, dan lain sebagainya. Ini tinggal diisi saja. Apabila sudah selesai melakukan pendaftaran, kita bisa masuk menu login. Kemudian kita bisa login di sini menggunakan NIK dan juga password. Jangan lupa untuk memasukkan kode captcha-nya. Kemudian apabila kita sudah login, kita perlu mengisi bagian biodata seperti nama dan informasi lainnya. Apabila sudah, kita bisa masuk ke bagian jenis seleksi di sini. Misalnya Anda akan mendaftar sebagai di sini. Nah, diisi misalnya CPNS, kemudian kita bisa klik tombol selanjutnya. Kemudian pada bagian informasi, kita bisa isi ya instansi yang ingin kita daftar. Misalnya tadi kalau sesuai yang ingin aku daftar Kementerian Agama, kita bisa klik di sini. Kemudian pilih formasi, misalnya umum, kita klik. Di sini akan ada informasi mengenai batas akhir pendaftaran. Jadi usahakan mendaftar sebelum tanggal yang tertera ini. Selanjutnya apabila kita sudah yakin, kita bisa klik tombol pilih. Kemudian di sini kita bisa isikan mengenai pendidikan, jabatan yang ingin dilamar, kemudian lokasi formasi, jadi kita sesuaikan dengan domisili apabila kita ingin berada di formasi yang dekat dengan lokasi kita. Kemudian kita juga pilih lokasi ujiannya, lokasi tesnya, kamu bisa pilih sesuai kota di mana kamu berada. Kemudian kita bisa isikan IPK, nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, kemudian tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, nama perguruan tinggi sesuai ijazah, kemudian nama prodi, akreditasi, kemudian akreditasi program studi juga kita perlu masukkan ya. Apabila semua data sudah kita inputkan, selanjutnya kita bisa masukkan captcha dan kemudian kita menuju ke proses berikutnya dengan tombol selanjutnya. Pada bagian riwayat, kita perlu mengisikan riwayat pekerjaan yang pernah kita lakukan. Di sini kita juga bisa mengisi riwayat penulisan ilmiah jika memilikinya. Nah, kita tinggal inputkan saja sesuai dengan pengalaman kerja yang pernah kita miliki. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan riwayat pekerjaan jika memiliki, jika enggak ya skip saja.
Kemudian kita bisa melanjutkan prosesnya dengan cara klik tombol selanjutnya di sini. Dan kemudian kita akan diminta untuk mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya seperti surat pernyataan, kemudian surat lamaran ditulis tangan sesuai dengan permintaan instansi di mana kita mendaftarkan formasinya ya guys. A few moments later. Setelah kita selesai mengunggah semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran, pastikan dicek lagi terlebih dulu apakah sudah benar atau tidak, apakah ada yang salah atau tidak. Kita bisa pastikan terlebih dulu. Apabila sudah yakin, kita bisa lanjutkan proses pendaftaran dengan klik tombol selanjutnya. Kemudian di sini kita bisa checklist terlebih dulu ya, semua data yang kita inputkan apakah sudah sesuai. Kita bisa centang. Apabila semua data sudah kita konfirmasi dan sudah sesuai, kita bisa scroll pada bagian bawah. Kemudian di sini kita bisa setujui ketentuannya. Kemudian kita bisa klik akhiri proses pendaftaran. Pastikan mengklik tombol ini ya guys. Nah, jadi setelah kita mengkliknya, maka kita tidak bisa mengubah data atau dokumen yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini kita bisa mencetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CASN. Kita bisa simpan kartu informasi akunnya ke tempat yang aman ya. Jadi kira-kira nanti kita akan bisa mengunduh kartu daftar seperti ini contohnya. Nah, kira-kira seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Apabila kamu mengalami kesulitan dalam mengikuti tutorial ini, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk didiskusikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.